Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di sesi ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam organisasi, yaitu etika dan budaya dalam berorganisasi. Topik ini sangat relevan, terutama dalam membentuk lingkungan kerja yang khas, harmonis, dan berintegritas. Video ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Adelia Intasdiadi, dan beberapa teman lainnya yang akan menjelaskan materi tersebut dari Faridatun Nafiah, Tara Umi Nurwahidatun, dan Abida Intan Nuraini. Mari kita belajar bersama bagaimana etika dan budaya menjadi pondasi perilaku organisasi yang ideal. Dalam dunia kerja, seringkali kita mendengar budaya kerja atau etika bekerja. Tapi tahukah kamu bahwa keduanya saling berhubungan dan bahkan saling memperkuat satu sama lain? Budaya organisasi menciptakan suasana kerja yang khas, sementara etika menjadi pedoman moral yang membimbing perilaku para anggotanya. Ketika organisasi memiliki budaya yang positif dan etika yang tinggi, maka reputasinya akan menjadi lebih baik di mata karyawan, pelanggan, maupun stakeholder lainnya. Etika dan budaya bukan hanya sekedar konsep, tetapi kebutuhan penting agar semua elemen organisasi berjalan selaras menuju tujuan bersama. Etika organisasi bisa diartikan sebagai prinsip moral yang digunakan untuk menentukan mana tindakan yang benar dan adil dalam konteks kerja. Sementara budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang secara tidak tertulis menjadi pegangan anggota dalam bersikap dan berinteraksi. Misalnya, sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran akan memiliki budaya terbuka dan etika anti korupsi yang kuat. Budaya dan etika saling mendukung. Budaya yang baik memperkuat penerapan etika, dan etika yang dijalankan dengan konsisten akan membentuk budaya kerja yang sehat. Teori saja tidak cukup. Etika juga harus diimplementasikan secara nyata di dalam organisasi. Ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dilakukan. Pertama, menyusun kode etik, yaitu aturan tertulis yang menjadi dasar perilaku di tempat kerja. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan etika untuk membekali karyawan dalam menghadapi dilema moral. Yang ketiga, melakukan audit etika, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur dan perilaku sesuai dengan prinsip etika. Dan yang terakhir, organisasi perlu menerapkan sistem sanksi dan insentif agar perilaku etis mendapat penghargaan, sementara pelanggaran mendapat konsekuensi. Implementasi ini akan menjadi alat kontrol moral organisasi. Selanjutnya ada dampak terhadap karyawan, yaitu penerapan etika dan budaya organisasi yang baik tidak hanya berdampak pada citra organisasi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi karyawan. Yang pertama, karyawan jadi tahu pola pikir seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, hubungan kerja menjadi lebih jelas dan nyaman karena ada pedoman yang mengatur. Yang ketiga, ada produktivitas meningkat karena minim konflik internal. Dan yang paling penting, hal ini turut mendongkrak kinerja serta reputasi organisasi secara keseluruhan. Jadi, dengan etika yang jelas dan budaya yang kuat, karyawan merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Yang selanjutnya ada dimensi budaya. Untuk memahami budaya organisasi lebih dalam, kita bisa melihat melalui beberapa dimensi budaya. Yang pertama, power distance, yaitu sejauh mana ketimpangan kekuasaan bisa diterima oleh anggota organisasi. Yang kedua, ada individualis dan kolektivis. Apakah organisasi lebih menekankan kepentingan individu atau kelompok? Yang ketiga, ada uncertainty
avoidance, yaitu bagaimana organisasi menghadapi ketidakpastian, apakah fleksibel atau kaku terhadap perubahan. Yang keempat ada masculinity versus femininity. Apakah orientasi organisasi lebih pada prestasi dan persaingan atau pada kepedulian dan hubungan antar individu. Lalu yang selanjutnya terakhir, long term versus short term orientation. Apakah organisasi lebih fokus pada hasil jangka panjang atau mengejar hasil cepat? Setiap dimensi ini membentuk wajah budaya organisasi secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam menerapkan etika di suatu organisasi. Tentu saja, menerapkan etika di organisasi bukan tanpa tantangan. Misalnya, ketika pemimpin tidak memberi teladan etis, maka nilai-nilai etika akan sulit dijalankan. Atau ketika nilai yang ditetapkan hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata. Tekanan pasar atau kompetisi yang tidak sehat juga bisa menggoda karyawan untuk melanggar etika demi hasil instan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan tidak adanya sistem pelaporan yang aman membuat pelanggaran etika sulit terdeteksi. Semua ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kuat, nilai etika bisa runtuh di tengah jalan. Yang selanjutnya ada strategi menanamkan etika. Lalu, bagaimana agar etika benar-benar menjadi bagian dari kehidupan organisasi? Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menerapkan nilai inti organisasi yang berlandaskan etika. Lalu yang kedua, menerapkan kepemimpinan etis, di mana pimpinan menjadi contoh nyata nilai yang dipegang. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan etika secara rutin. Keempat, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil dan konsisten. Lalu yang kelima, membuka ruang komunikasi yang jujur dan transparan. Dan yang terakhir, melibatkan seluruh karyawan dalam proses etika agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap budaya yang dibangun. Jadi, dalam materi ini bisa kita simpulkan bahwa etika dan budaya organisasi merupakan pilar penting dalam membangun organisasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya memiliki visi dan misi, tapi juga perlu nilai-nilai yang dijalankan dengan konsisten oleh semua pihak, terutama oleh pemimpinnya. Kepemimpinan yang etis, budaya yang mendukung, dan keterlibatan aktif dari karyawan akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan bermartabat. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran video ini sampai akhir. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kalian semua tentang pentingnya etika dan budaya dalam organisasi. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan membangun lingkungan kerja yang lebih baik.